Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Salatu wassalamun ala rasulin karim, Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ittaqullah wasta'inu bis sabri was salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hadirin rahmatullah, pada kesempatan yang bahagia ini, khatib di samping mengajak agar senantiasa kita semua berusaha mengingatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga pada tempatnya apabila kita sama-sama menafakuri, mentadaburi serta mengadakan penelitian secara mendalam, menggali hikmah terhadap segala masalah yang dihadapi, termasuk segala ilmu dan amal yang telah diajarkan kepada kita oleh Allah dan Rasulullah SAW. Rasulullah telah memberikan jaminan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang mendalami suatu cuplikan ilmu atau masalah yang berfaedah bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana hal tersebut pernah diungkapkan oleh Rasulullah pada suatu hadis yang diriwayatkan Ibrahim dari sumber Abdullah bin Mas'ud, dan bagi orang-orang tersebut Allah akan melimpahkan kebaikan baginya sebagai amal yang sesungguhnya diterima Allah seimbang dengan kebaikan 7.000 tahun puasa di siang hari dan salat di malam harinya. Meneliti, mengungkapkan dan mengembangkan ilmu merupakan usaha yang bernilai besar di sisi Allah, asalkan dengan niat karena Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Suatu keterampilan ataupun pengetahuan yang diperoleh seorang lalu dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat akan dihargai Allah sebagai amal yang makbul. Meneliti, mengungkapkan dan mengembangkan ilmu mencakup berbagai kegiatan seperti mempelajari buku, bekerja sama di laboratorium, mencari dan merumuskan masalah, merumuskan suatu teori, atau membaca segala kehidupan di sekeliling kita. Dalam kesempatan ini, khatib mengajak untuk sama-sama membaca dan menggali salah satu ajaran yang telah dibiasakan kita laksanakan, yaitu pelaksanaan azan. Bagi kaum muslimin, azan yang didengarkan 5 kali sehari dapat merupakan penguat tauhid. Kita baca arti azan itu dalam konteks kemanfaatannya di dunia dan di akhirat. Kemungkinan kaum kufar tidak demikian. Mereka merasa terganggu tidur, mereka menutupi telinga mendengarkannya. Azan bagi kita kaum muslimin apabila dipelajari dengan mendalam, menggunakan tauhid selaku peringatan kepada orang yang asyik dalam maksiat, sebagai percikan nikmat bagi orang yang taat kepada Allah. Apabila azan dikumandangkan, kita sebagai muslim tidak hanya ulangi azan itu dengan meresapkan isinya dan segera pula menunaikan isi ajakan itu. Di saat azan dikumandangkan, pikiran menjadi cerah, kelipatan rasanya terpusat kepada keagungan Allah. Darah Islam menjalar ke seluruh tubuhnya, tergugah hatinya untuk tunduk, rukuk dan sujud ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Azan bagaikan proklamasi kemerdekaan, mengumandangkan bahwa dirinya bebas dari ikatan apapun, hanya Allah yang Maha Agung, sedangkan yang lainnya tidak ada arti bagiannya, dan kepada yang Maha Agung itulah kita berlindung. Azan mengajak manusia mendirikan salat, mengerjakan kebahagiaan abadi dan ungkapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah,
Mari salat, mari mengerjakan kebaikan. Setiap orang ingin bahagia, tidak mau celaka, akan tetapi kebahagiaan itu tidak datang dengan begitu saja, tetapi harus ada usaha lebih dahulu. Jangan dilepaskan kebahagiaan itu dari salat, hanya melalui ibadah tercapainya kebahagiaan itu. Satu lagi keuntungan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehubungan dengan azan, kesempatan berdoa setelah azan. Di antara azan dan iqamah adalah kesempatan bagi kita untuk berdoa. Itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga melaksanakan salat sunat. Mengapa azan itu dimulai dengan kalimat syahadatain? Setiap saat kita hendak bersih dan syirik, yakinlah dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada dua atau tiga, hanya satu Allah yang Maha Agung, Maha Pengasih, Penyayang. Betapa banyak manusia yang merasa dirinya telah beriman, tapi tingkah lakunya justru senang melakukan syirik, mungkin tanpa disadari ataupun tanpa disengaja. Itulah sebabnya setiap kali mendengarkan azan, segera ikuti ucapan muazin, yang mudah-mudahan makin kuatlah rasa iman dan diri kita. Selaku umat beriman, sewajarnya kita bergembira apabila azan dikumandangkan setiap waktu salat. Azan merupakan peringatan halus agar kita tidak asik berada di jalan salah. Segera perbaiki kekeliruan dengan mengucapkan takbir, syahadatain, dan mengembalikan segala persoalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita merasa aman apabila di sekeliling kita manusia beriman. Kita sebagai manusia wajib menghormati sesama manusia. Akan tetapi penghormatan tersebut menurut proporsinya. Hormat dan memuliakan orang tua adalah wajib. Akan tetapi jangan sampai sujud kepadanya. Hormat kepada guru pun wajib, tetapi mereka jangan dipandang sebagai Tuhan. Segalanya boleh diikuti apabila berada pada garis kewajaran umat Islam. Azan inilah yang berperan sebagai pemeliharaan iman. Oleh karena itu, pada setiap waktu salat senantiasa harus dilaksanakan, dan bagi yang mendengarkan harus menjawab sambil bergegas mempersiapkan diri untuk mengikuti salat berjamaah. Meninggalkan segala kegiatan baik di kantor, di rumah, dan dimanapun berada apabila dalam diri kita masih tertanam rasa iman dan keyakinan terhadap ajaran Allah dan Rasul, sungguh tidak pada tempatnya apabila kita menyatakan sebagai umat yang beriman dan beragama Islam mengabaikan atau menyanyiakan perintah Allah dan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul hayaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya dari tindaklah patut bagi seorang laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan lain bagi mereka dalam urusannya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mari kita sambut seruan azan yang merupakan ajakan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah dengan sungguh-sungguh dan tepat pada waktunya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan petunjuk kepada kita dengan hidayah dan taufiknya. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وترحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.